Ada bola, anjir, madun. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para semuanya, apakah kabarnya baik? Baik. Kurang baik. Baik, Pak. Oke, di sini kita akan mempelajari yaitu teknik dribbling para bola. Dan pada minggu kemarin kita telah mempelajari passing. Sekarang kita mempelajari teknik dribbling. Coba. Pasti Anda semuanya sudah mengetahui yaitu seorang pemain profesional Lionel Messi yang dimana dia itu terkenal dengan dribblingnya yang sangat-sangat fenomenal. Dan itulah yang akan kita pelajari nantinya. Sedikit pengertian dan tujuan dribbling, yaitu dribbling ini adalah menggiring bola atau dribbling merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola yang dilakukan dengan cara membawa bola ke arah di atas lapangan menggunakan sentuhan dorongan kaki secara terus-menerus dan terkontrol. Yang dimana tujuan dari teknik menggiring bola ini atau dribbling adalah mempertahankan bola dari rebutan lawan, gunanya itu untuk mengecoh pertahanan, mengatur tempo permainan dan membuka ruang untuk melancarkan serangan. Lanjut. Baik, di sini Anda semuanya ada beberapa bagian yang digunakan untuk melakukan teknik dribbling. Ya lagi? Enggak, Pak. Oh. Oke, Pak. Tunggu. Ngomongin apa? Panggil apa ya? PD ya. Ya bacakan yang bagian pertama lagi, poin yang pertama. Coba. Ada di depannya. Yuk. Kaki bagian dalam digunakan untuk mengontrol bola dengan posisi mengubah arah secara tiba-tiba dan melakukan operan pendek setelah menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Udah? Coba. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit praktek kepada Anda semuanya. Mohon semuanya untuk fokus ke depan, pikiran ini. Oke, di sini Anda semuanya yang telah dijelaskan oleh teman-teman Anda tadi, yang dimana poin pertama dengan kaki bagian dalam. Yang tentunya kita menggunakan kaki bagian dalam. Anda semuanya sudah tahu pastinya bagian mana kaki bagian dalam itu, yaitu bagian ini. Tidak. Halo. Game. Ya, Ya, di sini langkah yang pertama itu Anda semuanya menggunakan kaki yang terkuat. Sudah pastinya kaki yang terkuat agar terkontrolnya bola dan dan mendorong bolanya dengan kaki bagian dalam sesuai dengan poin yang pertama tadi, yaitu contohnya seperti ini. Bisa dilihat Anda semuanya seperti ini contohnya. Ya, Pelendo. Ayo, berdiri Pelendo. Iya, Pelendo. Anjir apa nih? Badannya berjauh nih, Pak. Enggak apa-apa. Tetap anak olahraga. Mantap. Yuk, sini Pelendo. Sini Pelendo. Contohkan Pelendo bagaimana menggunakan kaki bagian dalam dari dribbling. Dribbling. Iya. Ya, bagus. Pak, ini pasti, Pak. Dribbling itu dribbling bagus. Yuk, beri tepuk tangan pada Pelindung. Masuk angin kan? Oh, iya. Iya. Kepada Dani, bacakan yang kedua, bagian yang kedua. Cuci bagian bola digunakan untuk Diragut, Pak. Ulang. kaki masuk dalam benang lawan. Makasih, Dani. Di dalam Oke, di sini ada kaki bagian luar yang dimana banyak pemain profesional menggunakan ini untuk cutting set atau masuk ke dalam, gunanya bisa memperkuat teman ataupun menciptakan gol. Contohnya cara pelaksananya itu seperti kaki bagian dalam tadi, menggunakan kaki yang terkuat yang pastinya, dan mengirim bola itu
berbeda dengan kaki bagian dalam. Kalau kaki bagian dalamnya seperti ini, kalau yang bagian luarnya itu seperti ini. Gunanya itu untuk kain set atau menusuk ke dalam, bisa untuk syuting ataupun mengopor ke teman. Yuk, kepada Zaki, teman diberi lagi. Kita contohkan dulu ya Ki, biar anak bapak ini paham. Ya, coba kan kaki bagian luar Ki, luar. Ya, bagian luar dipilih ya, betul. Ya, yuk. Oh, gini. Gini ya, Zaki ya, gini. Nah, gini. Gini tuh. Yuk coba. Pasti bisa. Iya. Bagus, teriak terus lagi. Yuk pada Pak Lindo, bacakan poin yang nomor 3. Oh ini. Poin lagi. Pada apa namanya Bang? Aliran. Anda dari Pan, bacakan poin yang nomor 3. Untuk poin yang 3 yaitu punggung kaki digunakan untuk menggiring bola kecepatan tinggi ke ruangan kosong di depan, biasanya saat melakukan serangan. Ya, ini biasanya dilakukan oleh pemain profesional yang menggunakan kecepatan yang itu sangat cepat. Contohnya di posisi winger di kanan. Contohnya itu bisa Anda lihat di YouTube atau di TikTok. Pemain itu seperti Vinicius Junior ataupun legenda seperti Gareth Bale, Lamine Boy dan Lamine Yamal juga. Jadi di sini menggunakan kaki bagian punggung. Biasanya ini untuk dia membawa bolanya agar cepat ya dengan kecepatan tinggi. Coba seperti ini. Sedikit contoh saja. Berarti banyak ini. Bang, siapa Bang? Dapur. Kepada Bapak mohon diri untuk memberikan contoh kepada teman-teman yang rumah. Yuk. Itu Bang. Beginilah contohnya. Ini tuh udah bagus tuh, udah bagus. Yuk, beri ya Pak. Ya di sini kita akan melaksanakan sedikit ice breaking agar nada semuanya fokus terhadap nantinya akan ada sedikit pertanyaan ya. Oke, ice breakingnya contohnya seperti ini, bisa fokus nada semuanya. Mau masuk Pak? Tidak. Mau masuk, masuk aja. Masuk aja. Oh enggak. Ayo, ya udah. Lanjut. Berapa? Iya, ujian. Oke. Yaitu kita melakukan sedikit permainan ya. Permainannya seperti ini, Anda semuanya. Ketika saya bilang nantinya tepuk 1, Anda semuanya melakukan 2 kali tepukan. Ketika saya bilang tepuk 2, Anda semuanya melakukan 3 kali tepukan. Oke. Dan ketika saya bilang tepuk 3, Anda tidak sama sekali tepuk. Oke, siap? Apa hukumannya Pak? Hukumannya nanti aja. Oke, Anda lagi. Bisa dimulai? Bisa. Yuk. Tepuk 2. Tepuk 3. Enggak apa, itu baru permulaan dulu ya. Yuk, tepuk 1. Tepuk 3. Ya sepertinya udah mulai fokus ya, Anda semuanya bagus. Yuk, tepuk tangan. Lanjut. Di sini sedikit ada pertanyaan kepada Anda semuanya untuk melihat sejauh mana Anda paham terhadap materi yang telah saya paparkan tadi. Yaitu pertanyaannya adalah kenapa sih dribbling itu sangat penting dalam permainan sepak bola? Ada yang bisa jawab? Ya, Dani. Untuk membantu mengirim bola ke
Oh, bagus. Bagus, sudah betul ya. Ya kepada Zaki ada bisa menambahkan untuk banyak pertanyaannya? Oh, pertanyaan. Itu Ki. Kenapa? Oh, enggak, kan kira-kira. Kenapa driblingnya itu sangat penting dalam permainan sepak bola? Nah, jadi Oh, bagus. namanya mana? Jadi, Jadi, dribbling itu seperti yang sudah Bapak bilang itu menggiring bola. Iya, betul. Nah, kenapa sangat perlu supaya kita saat menggiring kan lapangan itu luas. Oh, iya. Betul, bagus, bagus. Lanjut lagi. Lanjut. Untuk supaya kita menghemat tenaga. Iya. Lagi. Sudah baca ya, Pak? Udah ada. Bagus kepada Dani dan Zaki teman ayo. Tunggu dulu. Ya sedikit penambahan dari saya kenapa dribbling itu penting sangat penting dalam permainan sepak bola. Yang dimana seperti yang telah saya jelaskan tadi, dribbling itu gunanya untuk bisa membuka ruang, membangun serangan, menciptakan gol, dan mengontrolnya tempo permainan. Jadi itu sangat penting dalam suatu permainan sepak bola. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, apakah sepak bola masih bisa dimainkan jika teknik dribbling ditiadakan? Yuk, Pak Indo jawab. Itu yang beda, ya. Ya jawab dulu Indo. Apa tuh? Itu belum kan bola masih bisa dimainkan bola yang ditiadakan. Oh, tidak bisa lah. Alasannya? Ada yang tak? Ada? Ada yang jadi? Yuk. Bola masih bisa melakukan dengan passing. Terus? Lalu dengan dribbling. Itu bagus dong. Pengetahuan bagi Anda Pelindo ya. Ya, tepuk tangan kepada Dani. Ada yang bisa lebih menjawab lagi? Ready bisa? Oh, lagi? Gunakan masa lagi. Tidak dapat Pak, ready? Bisa jawab? Sama Pak, untuk bisa teknik passing. Zaki? Ada bisa jawab? Sepakat. Sepakat. Enggak, jawab aja bisa. Itu lah. Apakah sepak bola masih bisa dimainkan jika teknik dribbling tidak ditiadakan? Bisa, Pak. Jawabnya? Jadi gini. Enggak apa. Lanjut lagi kita Modifikasi bisa. Ya. Terus kita buat modifikasi tanpa menggunakan dribbling dan segala macamnya. Terus? Jadi gitu. Ada lagi? Kayak kan pertanyaan itu pengembangan bisa. Bagus. Harus satu lagi. Udah pakai pertanyaan sebelumnya, Pak. Jadi sedikit pertanyaan jawaban dari saya. Apa nih sepak bola masih bisa dimainkan jika teknik dribbling ditiadakan? Jawabannya masih bisa, tetapi kurang efektif. Yang dimana jika dribblingnya tidak ada, otomatis cara permainannya itu dengan cara passing. Jadi kalau pemain belakang mudah membacanya untuk membaca bola yang dipasing. Langsung balik aja. Ya karena sudah saya jelaskan materi di dalam kelas, nantinya kita akan memprakteknya di luar lapangan ya anak. Ya. Oke. Nah sampai bertemu di luar lapangan. Ya tunggu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.